terutama beserta dengan Tuhan, terus ada berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mari saya undang kita untuk memeriksa 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Hari ini saya akan bicara soal totalitas iman, tentang iman yang total atau totalitas iman. Nah, Ibrani 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9 menarik sekali, dapat kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama dia bicara soal prinsip kebenaran, dan bagian kedua dia bicara soal teguran. Nah, bagi saya kebenaran dan teguran itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berjumpa dengan kebenaran, maka kebenaran itu selalu beresiko untuk menyinggung setiap orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Anda mau kebenaran tetapi tidak mau tersinggung oleh kebenaran, itu sesuatu yang tidak mungkin. Sebab ketika kebenaran dinyatakan, maka kebenaran selalu punya resiko. Dia akan selalu punya konsekuensi, yaitu menyinggung setiap mereka yang hidup dalam ketidakbenaran. Itu sebabnya kebenaran adalah sesuatu yang pahit sebenarnya. Semua orang mau kebenaran, tetapi ketika kita berjumpa dengan kebenaran yang sesungguhnya, seringkali kita menjadi berbalik dari kebenaran yang sejati. Kenapa? Ya, sebab kebenaran yang sejati itu selalu menyinggung kehidupan kita yang tidak ada dalam kebenaran. Anda masih ingat tentang orang muda yang kaya datang pada Tuhan Yesus, bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus kulakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Menarik sekali. Tuhan Yesus bukan tidak menjawab pertanyaannya. Tuhan Yesus menjawab pertanyaannya. Bahkan ketika dia tanya, bagaimana supaya aku bisa sempurna? Dan Tuhan Yesus kembali lagi menjawab pertanyaan, bagaimana seseorang bisa sempurna? Tetapi ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaannya yang sesungguhnya, dia menjawab dengan kebenaran. Betapa kagetnya kita ketika kita membaca bahwa orang muda yang kaya menjadi begitu sedih hatinya dan kemudian berbalik meninggalkan Yesus. Dia datang sebagai seorang pengejar kebenaran. Dia datang pada Yesus sebagai seorang pencari kebenaran. Tetapi justru ketika dia bertemu dengan kebenaran yang sesungguhnya, Alkitab berkata dia berbalik dari kebenaran yang sesungguhnya dan pulang dengan segala kekecewaan. Sebab ternyata jauh lebih baik bagi dia untuk hidup di dalam kedustaan, hidup dalam segala dusta, daripada hidup dalam kebenaran yang sejati. Kebenaran selalu punya resiko untuk menyinggung setiap orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Maka oleh sebab itu ketika Anda dan saya mengejar Tuhan sebagai kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, maka kita harus siap-siap untuk disinggung oleh kebenaran itu sendiri. Dalam Yohanes pasal 6, kembali lagi kita belajar. Tuhan Yesus ketika mulai mengajarkan tentang kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki, siapa dia sesungguhnya. Tiba-tiba Yohanes 6 ayat 66, saya tidak akan pernah lupa ayat ini. Sebab waktu saya masih kecil, guru sekolah minggu berkata, guru sekolah minggu saya berkata, inilah angka 666. Yohanes 6 ayat 66 bagi dia guru sekolah minggu saya. Saya tidak akan lupa, dan dia mengajar 666 adalah tanda orang-orang yang berbalik meninggalkan Yesus. Sebab banyak orang, Yohanes 6 ayat 66 berkata banyak orang yang pergi meninggalkan dia. Oh, saya percaya untuk mengikuti kebenaran yang sejati. Sungguh jalan kebenaran yang sejati tidak pernah lebar. Jalan kebenaran yang sejati selalu adalah sesuatu yang sempit. Oleh sebab itu kalau Anda dan saya mau mencari kebenaran, kita benar-benar rindu dengan kebenaran. Kita benar-benar mengejar kebenaran. Bersiap-siaplah untuk disinggung oleh kebenaran.
Kebenaran, kata Yakobus, seperti cermin yang tidak akan pernah berdusta kepada kita. Cermin tidak akan bilang yang jelek itu cantik dan cantik itu jelek, tidak mungkin. Cermin akan selalu berkata jelek itu jelek, cantik itu cantik. Dia tidak akan menambahkan apapun juga, dia tidak akan mengurangi apapun juga dari apa yang dia pertunjukkan kepada kita. Oleh sebab itu, ketika Anda menghadapi sebuah cermin, bersiap-siaplah untuk menerima kenyataan yang sesungguhnya. Jelek adalah jelek, cantik adalah cantik. Yang muda dia bilang muda, yang tua dia bilang tua. Dia tidak mungkin berkata yang muda itu tua, dan dia tidak mungkin berkata yang tua itu muda. Sebab dia akan selalu menunjukkan apa adanya. Nah, hari ini mari kita lihat 2 Tawarik 16 ayat 9, bagian pertama saja. Sebab dalam bagian pertama kita akan melihat kebenaran. Kebenaran apa yang membuat kemudian raja, dalam hal ini Raja Asa hari itu, kemudian menjadi ayat 11, ayat 10, menjadi begitu marah, menjadi begitu kecewa. Sebab ketika dia berjumpa dengan kebenaran, justru dia menjadi sakit hati, dia menjadi marah, dan justru melakukan kejahatan yang jauh lebih sangat menyakitkan. Nah, kebenaran apa yang dia jumpai? Mari lihat 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9, bagian pertama saja. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Mari sekali lagi kita baca bersama-sama di tempat di mana Anda berada. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Alkitab sederhana berkata, karena mata Tuhan. Kenapa mata Tuhan? Menjelajah ke seluruh bumi. Jadi mata Tuhan benar-benar menjelajah ke seluruh bumi. Kenapa? Dia berkata untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan damai sejahtera, untuk memberikan sukacita, untuk memberikan segala sesuatu yang baik bagi Anda dan saya. Tetapi siapa yang bisa menerimanya? Alkitab berkata, tetapi dia memberikan kekuatan itu, damai sejahtera itu, dia memberikan sukacita itu, dia memberikan pertolongannya itu, dia memberikan kebaikannya itu, kemurahannya itu, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Nah, ini menarik, sebab ini ternyata mengingatkan saya pada satu ayat yang lain dalam Perjanjian Baru. Jadi kita menemukan ada korelasinya dengan Perjanjian Baru. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, Ibrani pasal 11 ayat 6, Ibrani pasal 11 ayat 6, Alkitab berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ada dua hal yang harus dia lakukan. Orang yang beriman, dia harus melakukan dua hal. Satu, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan nomor dua, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Anda lihat, iman itu harus terdiri dari dua elemen dasar. Elemen dasar pertama dari iman adalah percaya. Tetapi elemen dasar kedua dari iman adalah sungguh-sungguh. Ada banyak orang ternyata hanya melihat iman sebagai satu saja. Satu elemen, yaitu percaya. Iman disamakan dengan percaya. Dan kalau bicara soal iman, selalu asumsi kita adalah percaya. Dan tidak salah. Tetapi elemen kedua dari iman adalah bukan hanya percaya, tetapi dia berkata sungguh-sungguh. Jadi yang disebut iman bukan hanya percaya, tetapi yang disebut dengan iman adalah percaya yang sungguh-sungguh. Saya percaya kalau ini diterapkan dan standar ini diterapkan pada kita semua, maka ada banyak orang percaya, tetapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh. Ada banyak orang percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Tuhan Yesus sanggup buat mujizat, amin. Percaya Tuhan Yesus sanggup tolong, haleluya. Tetapi persoalannya adalah, pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah kita sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh ini harus digarisbawahi. Sama dengan 2 Tawarik 16 ayat 9, dia mencari orang di mana dia mau melimpahkan kekuatannya, yaitu mereka yang bersungguh hati kepada dia.
Kata sungguh-sungguh ini menarik sekali sebab kata sungguh-sungguh ini ternyata punya akar kata yang sama dengan kata shalom. Sama-sama bilang shalom dimanapun Anda berada. Shalom. Nah, seringkali bagi kita shalom itu sama dengan kata damai sejahtera. Dan betul sekali. Shalom berarti damai sejahtera. Tetapi makna shalom atau damai sejahtera dalam tradisi Yahudi itu berbeda dengan makna damai sejahtera dalam tradisi kita orang modern hari ini. Kalau Anda tanya pada orang-orang Yahudi yang belajar Torah, maka Anda tanya pada mereka, apa shalom? Apa arti shalom sesungguhnya? Mereka akan berkata, shalom adalah peace. Tetapi peace yang bagaimana? Maka mereka akan menjawab, damai sejahtera, shalom, peace adalah satu damai sejahtera yang utuh. Holistik. Holistik artinya menyeluruh, tak terpecah-pecah, tak terpisah. Sesuatu yang bukan terbagi. Itulah arti kata shalom. Shalom atau shalom itu berarti sesuatu yang tak terbagi. Bahasa baiknya adalah devoted, pengabdian yang sungguh-sungguh. Makanya kemudian terjemahan Indonesia menggunakan bukan damai sejahtera, tetapi menggunakan shalom di situ sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh. Pengabdian, mereka yang mengabdikan dirinya. Utuh, tak terpecah, tak terbelah, tak terpisah. Bukan satu batu yang dibagi dua, bukan satu roti yang dibelah dua, bukan satu barang yang dipisahkan menjadi dua. Tidak, sesuatu yang utuh, sesuatu yang tak terpisah. Kenapa orang Yahudi mempercayai bahwa yang dimaksud dengan damai sejahtera adalah sesuatu yang utuh, seperti batu bata yang saling tersusun dan tidak ada celah di antara mereka. Itu shalom, itu utuh. Jadi ketika dia berkata shalom, biarlah hidupmu holistik, hidupmu itu utuh diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya rohmu, tetapi jiwa, tubuhmu diberkati, utuh. Keluargamu utuh, pekerjaanmu utuh. Kenapa? Sebab mereka percaya begini, damai sejahtera adalah hasil dari sebuah keutuhan. Kalau pikiran dan perasaan, menurut mereka, kalau pikiran dan hati ini terpecah, kalau pikiran dan hati ini terbelah, kalau pikiran dan hati ini terpisah, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Orang yang berdusta, orang yang antara perkataan dan pikiran berbeda, maka dia tidak akan mengalami tenang, dia tidak akan mengalami damai. Makanya orang kalau berbohong diperiksa dengan alat pembohong, pendeteksi kebohongan, akan ketahuan. Kenapa? Sebab ketika seseorang berbohong, ada kenaikan suhu 1-2 derajat. Tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi bisa dideteksi oleh alat. Detak jantung akan berdetak lebih keras. Kenapa? Kenapa detak jantung berdetak lebih keras? Sebab ketika kamu berbohong, antara apa yang kamu tahu dan apa yang kamu katakan berbeda, maka hatimu menjadi tidak tenang. Orang yang antara perbuatan dan keyakinannya, antara apa yang dia percayai, apa yang dia tahu, dan apa yang dia lakukan berbeda. Antara apa yang dia kenal dari Yesus dan apa yang dia perbuat dengan hidup sehari-hari berbeda, maka hidupnya tidak bisa shalom. Shalom adalah sebuah doa supaya perbuatan dan keyakinan kita, apa yang kita percayai dan apa yang kita lakukan itu utuh. Sebab kalau tidak utuh, Anda tidak bisa mengalami shalom. Nah, Ibrani 11 berkata, iman itu adalah percaya yang shalom, percaya yang utuh. Loh, berarti kalau ada percaya yang utuh, berarti ada dong percaya yang terpecah. Iman itu harus totalitas, harus total, percaya yang total. Tetapi kalau ada percaya yang total, berarti ada percaya yang tidak total dong. Iya, tentu saja. Makanya saya katakan tadi ada orang yang percaya tetapi tidak sungguh-sungguh.
Percaya, tetapi tidak bisa total dalam seluruh hidupnya, tidak bisa utuh, terpecah, terbagi. Nah, hari ini saya akan beri tiga kisah dari Alkitab. Saya akan sengaja memilih dan kemudian mengangkat tiga kisah dalam Alkitab, di mana kita bisa melihat ada iman yang tidak total, iman yang terpecah, iman yang terbagi, iman yang terbelah. Nah, mari kita lihat tiga kisah ini. Nah, mulai nomor satu. Jadi, kita akan lihat, ada toh iman yang tidak total, ada toh iman yang terpecah, ada toh iman yang tidak utuh, ada. Sebab kalau ada iman yang sungguh-sungguh, iman yang devoted, iman yang mengabdi sungguh-sungguh, berarti ada iman yang tidak mengabdi sungguh-sungguh. Nah, mari kita belajar, apa sih iman yang tidak sungguh-sungguh? Iman yang terpecah tadi, iman yang tidak total. Nomor satu, saya ajak Anda ke Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat 5. Jadi nomor satu, lihat Lukas 5 ayat 4 sampai ayat 5. Lukas 5 ayat 4 sampai 5 ini cerita tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang mula-mula. Salah satu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas. Nah, mari kita lihat Lukas pasal 5 ayat 4. Lukas pasal 5 ayat 4, Alkitab berkata begini, Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, dia bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kisah ini kisah yang biasa kalau kita baca sambil lalu. Tetapi saya percaya kali ini penerjemah bahasa Indonesia gagal menangkap satu kata yang berbeda. Nah, mari kita lihat ayat 4. Sekali lagi, perhatikan ayat 4. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, perhatikan, dan tebarkanlah jalamu. Kalau Anda pergi ke bahasa Inggris untuk membantu kita memahami bahasa asli, kali ini bahasa Inggris dapat maknanya yang tepat. Dia berkata begini, dia berkata kata jala di sana tidak menggunakan kata net, tetapi kata jala di sana menggunakan kata nets, jamak. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Simon, Simon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah your nets, jala-jalamu. Jadi dia menyuruh Petrus untuk menebarkan banyak jala. Lebih dari satu jala. Itu yang dia suruh katakan. Tetapi ayat 5 menariknya adalah, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kata jala di sana, dalam bahasa Inggris kalau Anda periksa, dia akan berkata, I will throw the net. Net, satu, tunggal. Sekali lagi, ayat 4, kalau kita perhatikan dengan saksama, Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jala-jalamu. Berapa banyak jala? Banyak. Tetapi ayat 5, Alkitab berkata, Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalaku juga. Berapa jala di situ? Net, satu jala. Tuhan Yesus suruh tebarkan berapa jala? Banyak jala. Petrus tebarkan berapa jala? Satu jala. Pertanyaan saya sederhana, apakah Petrus taat kepada Tuhan Yesus? Ya, sebelum Anda jawab, saya jawab ya, tetapi dia taat separuh taat. Tuhan Yesus sebelum dia tebarkan banyak jala. Ya, dia tebarkan jala. Tetapi jala yang dia tebarkan hanya satu. Tuhan Yesus suruh banyak. Dia taat, tetapi ketaatannya adalah ketaatan sebagian. Tuhan Yesus suruh lempar dari satu, dia lempar cuma satu. Dia lempar cuma satu. Dia taat, tetapi ketaatannya adalah ketaatan yang separuh. Nah,
Ini contoh pertama, iman yang terpecah, iman yang terbagi. Iman yang tidak total adalah iman yang separuh. Kalau pakai lagu sekuler, separuh nafas, gitu ya. Iman separuh nafas berarti iman mau mati, ya toh? Separuh nafas kan mau mati, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Ahi, 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 ya toh, mau mati ya. Separuh, kasih taat, tapi cuma separuh. Saya beri contoh, ketaatan yang separuh, iman yang separuh. Roma 12 ayat 1, Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu. Dia menyuruh kita untuk mempersembahkan tubuh, berarti seluruh tubuh. Tetapi menarik, bukankah kita seringkali hanya mempersembahkan bukan seluruh anggota tubuh, bahkan dalam bagian lain ada Alkitab berkata, serahkanlah seluruh anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Seluruh anggota tubuh. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak sih anggota tubuh yang kita serahkan sama Tuhan? Seringkali tangan kita serahkan, seringkali mata kita serahkan. Tapi pertanyaannya, apakah mulut juga kita serahkan? Buktinya ada orang hadir di gereja, tapi mulutnya masih suka gosip, masih suka bicarain orang di belakang. Artinya secara tubuh, mohon maaf ya, pantatmu duduk di bangku gereja, pantatmu duduk di kursi gereja. Tapi mulutmu itu tidak pernah engkau serahkan untuk Tuhan. Ada orang tangannya diserahkan untuk Tuhan, kasih persembahan, rajin kasih persembahan. Oh, waktu doakan orang, rajin mendoakan orang tuh pandangan. Tapi seringkali matanya nggak pernah diserahkan sama Tuhan. Sebab matanya masih suka jelalatan kemana-mana. Anda lihat ada banyak orang, seringkali termasuk saya harus mengakui dengan jujur. Bahwa ada hal-hal di mana kita belum belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kita serahkan 1, kita serahkan 2, kita serahkan 3, kita serahkan 4. Tapi persoalannya kita tidak pernah menyerahkan seluruh. Saya selalu bilang bahwa Tuhan tidak pernah meminta 50% dari waktu Anda untuk Dia. Tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah meminta 70% dari seluruh waktu Anda untuk Dia. Tidak pernah. Tuhan Yesus bahkan tidak pernah minta 80% dari waktu Anda untuk Dia. Tidak pernah. Berapa yang Dia minta? 100%. Makanya ketika Tuhan Yesus bicara tentang hukum yang terutama, penekanan kita seringkali ada pada kasih, betul. Tetapi penekanan kedua yang harus kita katakan adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Kita harus menekankan kata segenap. Tuhan tidak pernah minta banyak. Tuhan cuma minta 1, cuma minta semua. Tuhan tidak pernah minta banyak. Dia tidak pernah minta banyak dari waktu kita. Dia tidak pernah minta banyak dari kekayaan kita. Dia tidak pernah minta banyak dari hobi kita. Dia tidak pernah minta banyak dari kemampuan kita. Dia cuma minta 1. 1 waktu kita, 1 kemampuan kita, 1 hobi kita, 1 kehidupan kita. Apa? Dia cuma minta semua. Tuhan nggak pernah minta banyak, dia cuma minta 1. Apa 1 yang dia minta? Semua. Dia tidak pernah minta 70% uang Anda, nggak pernah. Dia minta seluruh. Dia tidak pernah minta sebagian dari kemampuan Anda. No, dia minta seluruh. Makanya seluruh hidup kita adalah sebuah kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Jangan dibagi. Dosa terbesar kita kekristenan hari ini, kita hidup pada sesuatu yang disebut dualisme. Ada hidup di dalam gereja dan hidup di luar gereja. Ada hidup di dalam ibadah dan hidup di luar ibadah. Ada hidup rohani dan hidup sekuler. Hidup rohani, oh manis, luar biasa. Malaikat pun kalah baik sama Anda. Tetapi kalau sudah di dunia sekuler, oh setan pun kalah jahat sama Anda. Itu yang seringkali salah. Kita hidup seperti hidup dalam 2 dunia yang berbeda. No, 1. Tidak ada yang namanya dualisme kehidupan. Kita harus holistik, harus utuh. Dan dia minta semua. Persoalan dengan kita adalah kita seringkali punya yang namanya iman separuh. Ngasihnya sebagian.
Saya kan sudah beri 60% dari waktu saya untuk Tuhan. Mana ada orang memberi waktu sampai 60% seperti saya untuk Tuhan? Mana? Ya persoalannya satu bro, persoalannya satu. Dia tidak minta 60%, dia minta semua. Yang kedua, saya ajak Anda untuk melihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal 13. Contoh kedua dari iman yang terpecah. Nomor 1 adalah iman yang separuh. Tetapi nomor 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 15 mulai. Berkatalah Elisa kepadanya. Ini satu kali Raja Yoas datang kepada Elisa ketika Elisa mau meninggal. Dan Raja Yoas datang membawa berita bahwa mereka sementara ada di dalam peperangan melawan bangsa Aram. Dan dia tidak punya kemampuan untuk melawan sebenarnya, untuk menang atas bangsa Aram. Itu sebabnya dia meminta doa dan meminta saran dari Nabi Elisa. Dan ini yang dikatakan Elisa kepada Yoas. Ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambilnyalah busur dan anak-anak panah. Ayat 16 berkatalah dia, Elisa kepada Raja Israel Yoas, tariklah busurmu. Lalu dia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Ayat 17. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan yang daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Ayat 18. Sesudah itu dia berkata, iya, ambillah anak-anak panah. Lalu diambilnya lah. Setelah diambilnya, berkata Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya berapa kali? 3 kali. Kemudian dia berhenti. Ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Nah, ini cerita yang unik. Satu kali Elisa kemudian berkata kepada Yoas, ini cara untuk mengalahkan Aram. Dia bilang, ambil busur dan anak-anak panah. Dia ambil busur dan anak-anak panah. Kemudian dia berkata, taruh anak panah pada busur, rentangkanlah itu. Kemudian Yoas melakukan demikian. Dia berkata, bukalah jendela yang menghadap timur, dibukalah jendela menghadap timur. Dan dia berkata, tembakkanlah melalui jendela itu. Dan Yoas menembakkan anak panah dari busur panah kepada jendela yang terbuka. Setelah itu Elisa berkata, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Perhatikan baik-baik, dia berkata, dengan demikian engkau akan mengalahkan Aram sampai habis lenyap. Setelah itu kemudian dia berkata ini, ambillah anak-anak panah itu, pukulkanlah ke lantai. Dan Yoas memukulkan 3 kali, kemudian dia berhenti. Dan waktu dia berhenti, Elisa, kemudian kita baca tadi, menjadi begitu marah. Dan Elisa berkata, mengapa pukul cuma 3 kali? Kalau kamu pukul 5 sampai 6 kali, maka kamu akan mengalahkan Aram 5-6 kali. Dan Aram pun akan lenyap. Kalau saya jadi Yoas di situ, kalau saya jadi Raja Yoas, saya berkata begini, saya akan bilang begini sama Elisa, mohon maaf, saya akan bilang begini, Nabi Elisa, coba dari tadi ngomong, kalau pukul 3 kali, menang 3 kali. Kalau pukul 5 kali, menang 5 kali. Kalau saya tahu pukul 3 kali, menang 3 kali. Pukul 5 kali, menang 5 kali. Pukul 6 kali, menang 6 kali. Saya pukul bukan cuma 5-6 kali. Saya pukul 100 kali. Ya, toh? Kalau saya jadi Yoas, saya berkata, coba kasih tahu dari tadi. Kalau pukul 3 kali berarti menang 3 kali. Saya pukul bukan cuma 3 kali. Saya pukul bukan cuma 6 kali. Saya pukul 100 kali supaya menang 100 kali. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Elisa tidak pernah memberitahukan kepada Yoas bahwa kalau pukul 3 kali menang 3 kali, pukul 6 kali akan menang 6 kali? Kenapa tidak pernah kasih tahu? Menurut saya, inilah rahasia profetik. Nah, banyak orang mau suara profetik, tapi tidak pernah mengerti prinsip profetik.
Banyak orang mau suara profetik, tapi tidak pernah mau prinsip profetik. Kita itu mencari suara profetik, suara kenabian, tetapi kita tidak pernah mengerti prinsip dari suara kenabian, suara profetik. Prinsip di sini, kenapa Elisa tidak pernah beritahu kepada Yoas bahwa kalau pukul 3 kali menang 3 kali, pukul 5 kali menang 5 kali, pukul 6 kali menang 6 kali. Kenapa tidak pernah kasih tahu itu? Jawaban saya sederhana. Jawaban saya, ini tafsiran saya. Semoga Anda setuju puji Tuhan. Anda tidak setuju, biarlah kita tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Perbedaan jangan buat jadi alasan perceraian, tapi perbedaan biar memperkaya persatuan. Haleluya, merdeka. Sudah cocok jadi juru kampanye. Oke. Ini tafsiran saya. Masa si Yoas tidak tahu bahwa itu profetik? Masa Yoas tidak tahu bahwa panah itu adalah panah profetik? Masa nggak tahu? Ketika Elisa suruh ambil busur, ambil anak panah, rentangkannya, buka jendela ke timur. Kenapa bukan jendela ke barat? Kenapa harus jendela ke timur? Kemudian menumpangkan tangan di atas tangan Yoas. Masa lu nggak tahu bahwa itu adalah tindakan profetik? Masa kamu nggak tahu bahwa itu adalah sebuah tindakan profetik? Harusnya tahu. Ketika dipanahkan ke arah timur, kemudian Elisa mendeklarasikan, inilah anak panah kemenangan. Masa nggak tahu bahwa itu profetik? Tahu dong. Berarti ketika Yoas pukul anak panah ke lantai, dia harus mengartikannya sebagai tindakan profetik. Tapi ini yang saya mau garis bawahi. Ini yang tidak banyak orang sadar atau banyak orang lupa. Apa itu? Persoalan dengan profetik adalah ketika suara profetik disampaikan, kita sering kali lupa bahwa suara profetik itu selalu tetap punya hubungan dengan iman kita sebagai penerima suara profetik. Artinya begini, seringkali ketika kita datang pada hamba Tuhan dan hamba Tuhan memberi pesan profetik, ini yang terjadi. Selalu kita menggantungkan suara profetik itu terjadi atau tidak terjadi kepada iman si pendeta. Bukan kepada iman kita sebagai penerima suara profetik. Makanya orang kalau cari suara profetik, nggak akan cari pendeta yang nggak terkenal. Dia umumnya akan cari yang terkenal. Kenapa? Sebab semakin terkenal, semakin sakti. Kita menggantungkan suara profetik kepada iman pendeta. Semakin sakti itu pendeta, semakin menjadi kenyataan. Kita lupa bahwa ketika pesan profetik itu disampaikan, pesan profetik itu bukan jaminan bahwa apa yang disampaikan akan pasti dan tidak akan meleset. Pasti jadi dan tidak meleset. Belum jaminan. Sebab bagaimana pesan profetik itu terjadi masih tergantung kepada iman sang penerima. Saya tunjukkan di ayat tadi. Saya tunjukkan. Ayat 17 bagian akhir. Ayat 17 bagian akhir. Dia berkata, inilah anak panah kemenangan terhadap Aram, dan engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Itu pesan profetiknya. Kamu akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Mari lihat, setelah Yoas hanya pukul 3 kali itu anak panah. Kemudian Elisa marah. Perhatikan apa yang Elisa katakan. Dia bilang begini, tetapi gusarlah, ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul berapa kali? 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap.
Jadi Aram baru habis lenyap kalau kamu kalahkan berapa kali? 5-6 kali. Tetapi karena Yoas hanya pukul 3 kali, berarti dia hanya akan menang 3 kali. Pertanyaan saya, apakah Aram akan habis lenyap? Tidak. Anda lihat tuh, kita selalu berpikir kalau itu disampaikan sang pendeta, iman sang pendeta lah yang akan menentukan suara kenabian itu terjadi dalam hidup saya. Salah. Elisa menunjukkan dengan sangat jelas, sekalipun Tuhan mau berbuat demikian, tetapi karena imanmu cuma sampai 3 kali, walaupun janjinya adalah Aram akan habis lenyap, tetapi karena kamu hanya akan mengalahkan 3 kali, Aram tidak akan habis lenyap. Aram akan kalah, betul. Aram akan mundur, betul. Tetapi tidak akan habis lenyap seperti yang dijanjikan sebelumnya. Saya beri contoh gampang, Anda pasti bisa terima ini. Kalau saya nubuat, bulan 6 tahun ini Anda akan diberkati oleh Tuhan. Anda berkata amin, amin, amin. Ini pasti ya kira-kira dari Tuhan begitu ya, saya sampaikan. Bulan 6 tahun ini Anda akan diberkati Tuhan. Tapi pertanyaan saya, waktu Anda terima bulan 3, bulan 4, 2 bulan lagi sebelum bulan 6. Bulan 4 Anda terima, kerjaan Anda cuma Anda berhenti dari kerjaan Anda, tidur makan, 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 sampai bulan 7, kemudian Anda tidak diberkati. Pertanyaan saya, apakah saya yang salah? Apakah Tuhan yang salah memberitahukan pada saya? Ataukah Anda yang tidak melakukan bagian Anda? Sederhana. Kita meletakkan keberhasilan sebuah profetik, penggenapan sebuah suara nubuatan kepada iman pendeta yang memberikan. Kita bahkan meletakkan itu kepada niat intensi Tuhan, tetapi kita tidak pernah punya iman yang bersedia menjalani itu. Maka kita tidak akan pernah melihat dengan penuh apa yang dia janjikan terjadi. Iman yang terpecah kedua berarti iman yang berhenti, iman yang menyerah di tengah jalan. Iman yang berhenti di tengah jalan. Iman yang tidak menyelesaikan sampai selesai. Dia lakukan, awalnya dia sungguh-sungguh, awalnya dia taat, awalnya dia luar biasa, awalnya dia radikal. Tetapi ketika waktu berlalu, tiba-tiba kita temukan dia berhenti. Iman yang terpecah nomor 2 adalah iman yang berhenti. Yang ketiga, yang terakhir, Bilangan pasal 20. Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Iman yang terpecah nomor 1 adalah iman yang separuh. Taat tetapi tidak sepenuh, taat tetapi tidak memberi semua yang Tuhan mau. Nomor 2, iman yang terpecah adalah iman yang menyerah, iman yang berhenti. Nomor 3, lihat ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 8, ambillah tongkatmu itu. Bilangan 20 ayat 8, ambillah tongkatmu itu. Nomor 1, ambillah tongkat. Dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Nomor 2, Tuhan suruh mereka untuk mengumpulkan orang Israel, umat Tuhan. Nomor 3, dia berkata, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Nomor 3, bicaralah kepada bukit batu. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nomor 4, maka kamu akan melihat air mengalir dari bukit batu. Ayat yang ke-7 Tuhan berfirman pada Musa, ayat 8, 4 hal yang dia katakan. 1, ambil tongkatmu. Nomor 2, kumpulkan umat Israel di hadapan Tuhan. Nomor 3, bicaralah pada bukit batu supaya mengeluarkan air. Nomor 4, maka air akan keluar. Perhatikan ayat 9. Ayat 9, Bilangan 20 ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Jadi benar, Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Benar. Sebab nomor 1 dia berkata ambil tongkat. Musa mengambil tongkat. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nomor 2, lihat ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu. Benar. Tuhan suruh Musa dan Harun mengumpulkan jemaat di depan bukit batu. Benar.
Sebab nomor 1, ambil tongkat. Nomor 2, kumpulkan umat Israel, jemaat Israel. Nomor 3, lihat, berkatalah dia kepada mereka. Saya tanya, Tuhan suruh Musa untuk berkata kepada orang Israel? Tidak. Ayat 8 dia berkata, nomor 1, ambil tongkat. Betul, ayat 9 dia lakukan itu. Nomor 2, ayat 8 dia berkata, kumpulkan jemaat. Betul, ayat 10 dia mengumpulkan jemaat. Nomor 3 ayat 8 berkata, bicaralah pada bukit batu itu supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Tetapi justru ayat 10, Musa tidak bicara pada bukit batu, tapi dia bicara kepada orang Israel. Dan justru waktu dia bicara pada orang Israel, dia melakukan kesalahan fatal dalam seluruh hidupnya. Apa itu? Nomor 1, dia bicara sesuatu yang sangat jahat. Dia berkata, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Rabi-rabi Yahudi ketika membaca ayat 10, mereka memberi catatan dan mereka berkata, hari itu, ayat 10, Musa bukanlah Musa yang kami kenal. Musa bukanlah Musa yang kami kenal, sebab Musa yang mereka kenal adalah Musa yang lembut hatinya. Musa yang mereka kenal adalah Musa ketika Tuhan hendak memusnahkan orang Israel. Musa lah yang berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan sabar, 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 sabar. Musa selalu mengedepankan orang Israel di hadapan Tuhan. Musa selalu menjadi pengantara bagi orang Israel di hadapan Tuhan. Musa orang yang sangat baik, lembut hatinya. Waktu Tuhan marah pada orang Israel, ada ular tedung yang membunuh orang Israel begitu banyak. Siapa yang memohon pada Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka dan menyembuhkan mereka? Musa. Musa lah yang Tuhan suruh untuk membuat patung ular tembaga supaya orang Israel bisa diselamatkan. Musa yang berdoa di hadapan Tuhan. Tapi hari itu aneh bin ajaib, orang yang penuh dengan belas kasihan, orang yang penuh dengan kelembutan hati, justru menjadi orang yang jahat mulutnya. Berkata kepada orang Israel, hai kamu orang durhaka. Perhatikan baik-baik, kesalahan terbesar kita selalu seringkali dimulai nomor 1 adalah dari mulut kita. Ketika hati kita panas, ketika hati kita marah, maka nomor 1 yang berbuat salah seringkali adalah perkataan kita. Hati-hati, itu sebabnya Yakobus berkata, barang siapa bisa mengendalikan bibir mulutnya, dia sempurna. Wah, itu luar biasa. Walaupun mungkin ada masih banyak kegagalan, mungkin masih ada banyak hal yang cacat, yang tidak sempurna. Tetapi kalau kamu bisa mengendalikan lidah dan bibirmu, kamu disebut sempurna. Dan nomor 2 dia berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Apakah kami harus? Oh, sombongnya keluar. Yang menarik ayat 11 berkata begini, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Tuhan nggak suruh pukul, dia pukul 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka bisa minum. Saya tanya, keluar air? Keluar. Ada mujizat? Ada. Ada pertolongan Tuhan? Ada. Dari 4 hal yang Tuhan suruh, Musa bukan melakukan separuh, dia lakukan semuanya. Tetapi yang ketiga, dia ganti, dia campur. Nah, ini yang saya sebut iman yang terpecah. Nomor 3 adalah iman yang bercampur dengan yang asli. Iman yang bercampur dengan sesuatu yang asli. Iman KW kalau mau dikasih tahu. Iman KW, iman yang palsu. Kelihatannya sama, tetapi sebenarnya tidak sama. Ada mujizat, ada. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Air keluar, tetap keluar. Apa problemnya toh? Yang penting air keluar. Kalau hanya air yang penting keluar, kalau hanya yang penting mujizat terjadi, nggak mungkin ayat 12 Tuhan panggil Musa, Tuhan panggil Harun dan berkata, Musa, mengapa engkau tidak percaya padaku? Iman yang terbelah dan tidak menghormati kekudusanku. Bahkan kesalahan sepele itu justru menjadi kesalahan yang membuat Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian yang dia rindukan seumur hidupnya. Iman KW, iman bercampur, iman yang palsu. Sama-sama berkata mirip berarti tidak sama. Mirip berarti tidak sama.
Anda dan saya tidak dipanggil untuk jadi mirip seperti Yesus. Tetapi Anda dan saya dipanggil untuk jadi sama seperti Yesus. Seringkali kita pikir kalau saya punya jenggot, rambut panjang, saya jadi mirip Yesus. Ya mirip, tapi tidak sama seperti Yesus. Anda pikir kalau Anda pakai kalung salib besar-besar di dada Anda, maka Anda jadi seperti Yesus. No, Anda mirip Yesus, tapi Anda tidak sama seperti Yesus. Anda pikir kalau Anda pakai baju gereja, maka Anda jadi sama seperti Yesus. No, Anda mirip Yesus, tetapi Anda tidak sama seperti Yesus. Anda pikir kalau Anda punya gereja, Anda punya pelayanan hebat, Anda punya pelayanan viral, Anda punya pelayanan bombastis, Anda punya pelayanan fenomenal, Anda jadi sama seperti Yesus. No, Anda mirip Yesus, tetapi Anda tidak sama seperti Yesus. Sebab mirip belum tentu sama. Mirip berarti tidak sama. Mirip mungkin sepertinya sama, tetapi tidak sama. Orang itu mirip Pak Doni, itu mirip saya, tetapi dia bukan saya. Ngerti? Itu mirip tasnya Hermes, tetapi mirip Hermes berarti bukan Hermes. Itu tas mirip Chanel, itu mirip Chanel, tetapi itu bukan Chanel. Mirip berarti tidak sama. Seringkali kita gagal untuk melihat, kita coba jadi mirip Yesus, tetapi kita tidak pernah jadi sama seperti Yesus. Waktu saya habis, mari kita letakkan ini semua dan mulai bertanya, apakah saya jadi sama seperti Yesus atau saya hanya jadi mirip Yesus? Apakah saya betul-betul jadi sama seperti Yesus ataukah saya hanya jadi Yesus KW? Yesus KW. Yesus yang kelihatan luarnya, wow, bombastis, hebat, rohani, spiritual, agamawi banget. Tetapi kalau periksa dalamnya keropos, dalamnya rusak, esensinya tidak ada. Mari hari ini kita punya totalitas iman, iman yang shalom, iman yang shalom, iman yang shalem, iman yang utuh. Bukan iman yang terpecah, bukan iman yang separuh. Tuhan minta 10, kita hanya kasih 5. Bukan iman yang menyerah, berhenti di tengah jalan. Dan bukan iman yang bercampur dengan keinginan kita, kedagingan kita, arogansi kita, kesombongan kita. Musa sampai bilang, emangnya kamu mau kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Oh. Salah hari itu. Bukan kamu Musa yang mengeluarkan air dari bukit batu. Tuhanlah yang mengeluarkan air dari bukit batu melalui engkau. Itu sama dengan cerita seperti ketika keledai, Yesus pakai keledai masuk gerbang Yerusalem. Semua orang mengeluk-elukan Yesus. Ada jok keledai pikir semua orang mengeluk-elukan dia. Satu kali waktu dia saking senangnya karena dipuji semua orang, dia bangkit berdiri, dia berjalan dengan 2 kaki, sementara 2 kaki belakang berjalan, 2 kaki depan, ban kamsia, ban kamsia, sebab sudah puji saya, lupa Tuhan Yesus ada di punggungnya dia, dan Tuhan Yesus jatuh. Kesombongan membuat Yesus keluar dari hidup kita. Mari hari ini, jangan lupa, bukan saya yang buat mujizat, bukan saya yang kuat, bukan saya mampu, semua karena anugerah Tuhan.